Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, renungan pada pagi hari yang indah ini saya ingin menyampaikan istilah Tuhan yang singkat, di mana Bapak Ibu Saudaraku semuanya kita mengenal sesuatu kisah hambanya Yunus yang disuruh Tuhan untuk ke suku Niniwe untuk menginjili, untuk menyampaikan kabar bahwasanya Tuhan ingin menghangus ratakan itu kota Niniwe. Tapi saya tidak membahas tentang itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ada sesuatu hal penting yang jauh lebih penting daripada itu, di mana di firman Tuhan di Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-1 sampai 11. Mari kita sama-sama belajar, dan saya pun ingin menyampaikannya Bapak Ibu Saudaraku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan bacakannya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi hal itu sangat mengesalkan dari hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dan dalam hulu melahirkan, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak dikatakannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layaklah engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, dari poin ini Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat 1 sampai 4, membawa seorang hambanya Yunus yang telah menyampaikan kabar kepada kota Niniwe bahwasanya kota itu akan dihancur ratakan oleh Tuhan. Namun dalam satu sisi, ketika masyarakat Niniwe mendengar itu, mereka berkabung, mereka berpuasa, bahkan mereka bertobat. Namun dalam hal ini, seorang hambanya Yunus, ada sesuatu hal yang diharapkannya. Dia mengharapkan Tuhan itu meratakan itu kota. Hambanya Yunus menginginkan sesuatu hal terjadi di kota itu. Namun di sisi lain, dia juga tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi hambanya Yunus ini beda pemikirannya. Setelah dia sampaikan maunya beda gitu yang terjadi. Namun yang terjadi, yang dilihat oleh si hamba Yunus ini, kota itu tidak terjadi apa-apa. Jadi sehingga ia ingin seolah-olah dia malu gitu. Dia marah kepada Tuhan. Kayak Tuhan tanya, layakkah engkau marah kepada aku? Oke. Jadi kadang-kadang juga pada zaman sekarang ini, hamba Tuhan ketika sudah melayani, sudah menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang, sudah menginjili tentang kebenaran, dia langsung mau ada hasilnya. Atau misalnya seorang hamba Tuhan ingin mendoakan orang sakit, dia mau tahu langsung ada hasilnya. Lalu ketika dia tidak tahu ada hasilnya, tidak terjadi mukjizat, tidak terjadi apa-apa kepada yang diinjilinya, lalu dia bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan, gitu. Jadi kita lanjut ya Bapak Ibu Saudaraku. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terus hibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Nah, di sini Tuhan Allah kita
memberikan suatu contoh, suatu perumpamaan kepada Yunus, karena hambanya ini ketika marah, jadi Allah menumbuhkan suatu pohon jarak. Jadi di samping pondoknya itu Tuhan itu menumbuhkan pohon jarak gitu, setinggi di atas kepalanya hambanya Yunus, untuk menaungin dia, karena di situ terik ya mataharinya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layus. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu, jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, di sini lagi-lagi Yunus belum mengerti, Bapak Ibu Saudaraku. Rasanya ketika Tuhan menumbuhkan pohon ini, pohon jarak ini untuk menaungi dia, lalu Tuhan berikan perumpamaan, pohon jarak ini layu, dimakan, digerogoti oleh ulat, lalu matilah pohon jarak ini. Lalu hambanya Yunus marah lagi, dia berkata, lebih baiklah aku mati, karena dia kepanasan, karena teriknya matahari, dia letih lesu. Lalu dia berkata seperti itu lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, apakah layak engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab hambanya Yunus lagi, Bapak Ibu Saudaraku, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Nah, ini titik poinnya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hambanya Yunus yang telah menyampaikan kabar kebenaran itu, bahwasanya kota Niniwe harus bertobat dan berkabung dan berpuasa, dan Allah menyayangi kota ini. Namun satu hal di sisi lain, di mana ketika seorang hambanya Yunus tidak mengerti apa isi hati Tuhan. Nah, di sini Tuhan sangat mengasihi hambanya Yunus sebenarnya. Namun hambanya Yunus ini tidak mengetahui kasih sayangnya Tuhan untuk kota Niniwe. Nah, poinnya adalah bahwasanya seorang hambanya Yunus hanya menyampaikan urusan bertobat atau tidaknya ya urusannya Tuhan gitu. Masalah mengasihi atau tidaknya ya urusan Tuhan. Begitu juga dengan hal seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Terkadang hamba-hamba Tuhan merasa kecewa ketika sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menginjili seseorang atau beberapa orang, ataupun mendoakan orang sakit atau lagi kerasukan namun tidak terjadi apa-apa. Lalu Bapak Ibu Saudara atau hamba Tuhan kecewa. Jangan kecewa, Bapak Ibu Saudaraku. Iman kekristenan jangan kecewa. Firman Tuhan menyatakan seperti ini ya. Itu bukan hasil jelahmu. Itu hanya Anda, saudara, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perantara untuk menyampaikannya. Namun Tuhanlah yang menentukan apa yang terjadi atas seseorang itu. Ya, harus ada timbal baliknya. Tuhan Allah kita memberikan kita kemampuan, keberanian untuk menyampaikan Injilnya Tuhan, dan kita sebagai perantara ya untuk menyampaikannya, kebenaran itu kepada seseorang yang kita injili. Dan Tuhanlah yang memberikan ketentuan, kesanggupan untuk seseorang menerima yang kita sampaikan itu, kebenaran itu, Injil. Dan Tuhan Allah kita Yesus Kristus juga yang memampukan orang itu untuk
sadar dan bertobat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar di sini, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwasanya jangan lelah dan jangan lesu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil tentang amanat agung. Ya, kita menjadi saksinya Yesus. Ya, mari bangkitkan lagi untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara, untuk menjalankan amanat agung, yaitu menjadi saksi-saksinya Yesus Kristus. Mari kita menjadi saksi dan jangan pernah kecewa ketika engkau ditolak, jangan pernah kecewa ketika engkau tidak terjadi apa-apa, ketika engkau mendoakan orang sakit. Namun satu hal, tetaplah bersyukur. Jangan seperti hambanya Yunus, dan dimana sebenarnya pada poin mungkin saja di poin-poin terakhir mungkin ya hambanya Yunus mulai mengerti di sini bahwasanya ketika dia sudah mensampaikan kabar itu kepada kota Niniwe, harusnya dia bersukacita. Karena kenapa? Saudaranya di kota Niniwe telah diselamatkan oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku atas kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendukung saya di dalam channel ini, mohon dengan kerelaan hatinya tanpa mengurangi rasa hormat. Anyway, mohon bantu subscribe, like, share, dan follow. Ikuti kami terus.